Kenapa dalam pembuatan agama ada penyempurnaan berkali-kali atau revisi sampai jadi Islam? Pernah ditanyain ateis berarti ini adalah ketidaksempurnaan Tuhan. Jadi gini konsepnya. Agama itu kan memuat aturan, teman-teman. Oke? Nah, aturan itu muncul karena kondisi. Bayangin, mungkin nggak ada orang bikin larangan sementara pelanggarannya belum terjadi? Itu mungkin nggak? Kayak misalkan deh, pemerintah DKI menerapkan ganjil genap. Mungkin nggak itu diterapkan sebelum ada macet? Enggak. Pasti macet dulu, habis itu kemudian baru keluar pergubnya ada ganjil genap. Nah, itu juga konsep kemudian agama ini turun. Fitrahnya memang demikian. Bayangin ya, ini Nabi Adam ceritanya ya. Manusia pertama. Kemudian sampai kemudian Rasulullah kita, Nabi terakhir. Kita mungkin di sini. Oke, titik ini masa depan, ini orang terakhir. Bisa dipahami ya. Oke, bayangin kalau Al-Quran itu turun di sini 6.236 ayat. Gitu kan maunya? Ya dong. Maunya kan begitu. Terus orang-orang yang ada di sini, ini orang bukan Nabi Adam ya. Ini orang-orang yang ada di sini kan bingung. Ketika kemudian Al-Quran menjelaskan tentang Homer, apa yang ada di benak mereka? Homer tenaon gitu. Apa itu Homer? Ini makhluk apa? Ketika kemudian ayat Allah mengatakan tentang riba, wa halallahu bai'a wa harama riba. Riba itu apa? Belum ada cerita riba di sana. Perdagangan belum ada. Bahkan mereka masih menggunakan sistem kerjasama dalam kehidupan. Belum ada barter bahkan. Maka yang kemudian terjadi itu bukan semacam ini. Tetapi ketika ada masalah, muncul ayat. Ada masalah lagi, muncul ayat. Ada masalah lagi, muncul ayat. Gitu. Ketika di masalahnya Nabi Adam apa nih kasusnya? Misalkan contohnya anaknya Habil, Qabil bunuh-bunuhan. Nah di sana baru kemudian burung gagak turun. Sebagai yang menjelaskan tentang syariat, aturan, bagaimana cara menguburkan jenazah. Kenapa kemudian muncul syariat menguburkan jenazah? Jenazahnya udah ada. Gitu, orang sudah nyata melihat ada kejadian yang butuh solusi, maka ayat turun. Turun lagi terus gitu. Sampai kemudian datang penyempurna agama, makanya disebutnya penyempurna agama. Rasulullah itu penutup. Dan setelah itu tidak ada nabi lagi, ini udah nggak ada nabi nih di sini. Makanya kalau ada yang ngaku nabi di sini bermasalah. Maka kesimpulannya, logikanya, apa yang Rasulullah bawa ini sudah harus bisa up to date sampai kiamat. Sampai hari kiamat ini harus bisa up to date. Kenapa? Karena sudah nggak ada nabi lagi. Kalau ada nabi lagi berarti masih ada masalah yang belum dibahas. Tapi karena masalahnya sudah dibahas semua, maka sudah tidak ada nabi lagi. Artinya Islam yang disempurnakan Rasulullah ini sudah tidak perlu dirubah, tidak perlu diamandemen, sudah tidak perlu ditambah dan dikurang. Karena ini will be always up to date sampai yaumil akhir. Bisa difahami ya? Sampai akhir zaman. Nah, ayatnya apa? Nanti teman-teman bisa buka surat Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Artinya Islam itu sudah sempurna. Ini adalah ayat yang turun ketika akhir perjuangan Rasulullah di masa-masa akan wafatnya. Ayat ini turun di haji wada'nya Rasulullah, haji terakhirnya Rasulullah. Rasulullah sampaikan itu. Sudah nggak akan ada lagi kalian bisa bikin masalah, ini terjemah bebas saya. Maka Islam ini sudah sempurna. Kalian genggam ini sampai akhir zaman, nggak ada masalah yang nggak tuntas dengan Islam ini. Ini kan tantangan yang berat, apalagi teknologi udah kayak gini. Masa iya sih Islam bisa ngebahas kayak artificial intelligence, kita sudah kemudian masuk 5G, sudah ada robot, sudah ada jelajah ke alam antariksa. Apa bisa keep up sampai ke sana? Yes, bisa. Itu nanti ada di sesi hijrah. Jawabannya jangan kemana-mana lagi. Tapi beginilah fitrah yang kemudian Allah turunkan. Dan ini bukan berarti Allah tidak sempurna. Makanya dikisahkan bahwa Al-Quran itu sebetulnya turun sekali jadi. Ada di dalam Al-Quran. Allah itu turunkan Al-Quran itu sekali jadi, tapi Allah berhentikan di langit untuk kemudian Allah turunkan ayat per ayat sesuai dengan kejadian yang berlaku. Jadi ini bukan kemudian kekurangan daripada Allah, na'udzubillah min dzalik, tentu tidak ada, tetapi ini justru adalah yang bisa kita pahami secara logik. Ya memang harusnya begitu. Kalau turun di awal semuanya, ya gimana masalahnya belum ada. Orang nggak akan bisa memahami esensi daripada solusi kalau masalahnya nggak ada. Begitu ceritanya. Wow.